Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin dan Mas Eko kali ini. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, di bulan puasa ini ya, nah, itu biasanya kan banyak sekali dagang-dagang di luar ya, menyediakan takjil. Pengen sekali selalu beli ini, beli itu. Artinya apa yang diinginkan itu, wah beli deh untuk buka untuk ini. Setelah selesai Ramadan dipikir-pikir, kok boros waktu Ramadan itu. Sebenarnya boros itu memang boleh untuk menyenangkan hati di bulan Ramadan atau gimana sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, secara psikologis itu kan pada saat di bulan Ramadan itu kan keinginan itu kan tidak bisa di Rem gitu. Keinginan itu tidak bisa diakomodir istilahnya, jadi direm. Direm istilahnya, keinginan itu direm, biasanya begini, biasanya begitu, kemudian direm. Nah, pada saat tersebut itu ada tekanan psikologis bahwa sepertinya dia itu punya keinginan yang terbendung, sehingga pada saat melihat takjil itu pengennya beli, kalau enggak ya jalan-jalan ke mall, ini hanya biasa ya, jalan ke mall ya beli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah itu boleh? Ya enggak, itu malah boros sebenarnya. Kalau memang mau beli ya beli sesuatu yang memang bisa dipakai beneran serius, bisa dimakan, takjil boleh. Tapi jangan berlebihan ya. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan boleh, tapi dikasih orang lain. Beli boleh berlebihan, tapi buat mereka yang membutuhkan. Ya kan gitu ya. Jadi pas di tempatnya, intinya seperti itu. Karena itu nanti pada saat datangnya bulan, mau datangnya 1 Syawal itu, ini kan boros ini malah lebih besar lagi ya. Yang biasanya nggak pernah beli daster, nggak, yang biasanya sebulan sekali beli jilbab, oh ini bisa 3 rokol gitu, atau 4 seperti itu. Nah, boros ini memang dilarang oleh Allah Ta'ala, jadi harus belajar. Memang tekanan psikologis ada, karena apa, keinginan itu terhambat pada saat di bulan Ramadan itu terhambat. Tapi jangan kalap, yang mana kalau mau beli itu ya boleh lah ya, sekedar apa namanya menyesuaikan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Jangan nafsu melihat ambil, nafsu melihat ambil, nafsu melihat ambil, nafsu keinginan ambil, seperti itu ya. Jangan, karena sudah dijelaskan inna mubadirina kanu ihwanas syayatin, itu sudah. Jadi belajarlah kita bahwa sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Jadi harus belajar, walaupun itu susah ya memang harus belajar. Kalau kita mau benar-benar iman kepada Allah Ta'ala, belajar kuat ya belajar dari, jangan sampai boros dan juga jangan pelit, karena memang ini harus ada rambu-rambunya, mana yang jangan boros, mana yang tidak pelit, kan gitu. Jangan pokoknya memang kelihatan nggak boros tapi pelit, nah kan gitu. Ustaz, biasanya kalau yang borosnya bagi mereka yang berkelebihan uang nih, sehingga dia bisa berlaku boros. Bagaimana kalau orang yang kekurangan uang bisa dikatakan boros, Ustaz? Sama, jadi orang itu punya bentukan psikologis kan sendiri-sendiri.
Kalau orang punya uang boros itu karena uangnya ada. Kalau uang kecil, orang yang biasa-biasa boros karena memang dia punya keinginan. Namanya keinginan. Sekarang gini aja. Nih Ji, rata-rata uang beli sepeda motor itu orang biasa-biasa nih. Itu kredit apa enggak nih? Kredit. Nah, kenapa kredit? Karena nggak ada mampu buat beli cash. Nah ya begitu itulah. Kredit itu adalah menyatakan bahwa orang ini memang terbelenggu nafsunya untuk beli sebenarnya. Nah bagi bank seneng-seneng aja. Nah itu juga jangan, kalau bisa apa? Menabung. Ini kalau urusannya dengan bank ya. Menabung sehingga itu mulai ada ngerem lah keinginan, direm. Tapi kadang-kadang juga ada yang kredit atau punya keinginan ini, yang punya keinginan malah anaknya. Jadi orang tuanya yang kredit, yang ambil kredit gara-gara anaknya itu nggak dibeliin, langsung ambil golok ya, itu meja kayu diselesaikan, pintu-pintu tripek hancur bubar ya. Nah ini juga tidak boleh seperti itu. Jadi boros itu psikologis. Psikologis dari nafsu yang dibisik-bisiki oleh setan yang ada di mata. Mau lihat di medsos, mau lihat di mana-mana, itu setan yang membisikkan lewat mata. Nah itu harus belajar tidak. Harus belajar tidak. Boleh sih beli, tapi yang secukupnya. Kan seperti itu. Contoh umpamanya beli sajadah, itu kan baik ya. Ini menurut orang normal dulu loh ya. Kan baik. Tapi sajadah yang beli 3-4 tahun dulu masih ada dan masih bagus, kenapa harus beli? Bener nggak sih? Iya benar. Nah itu kan tetap boros. Sama kayak baju. Mau Idul Fitri beli baju baru, padahal yang lama masih bagus. Bagus kan nggak baru Ji? Dia judulnya baru sih. Ya begitulah, dan itu boros, dilarang lah itu. Ya kalau memang, lah kan tahun ini beda dengan tahun sekarang. Tahun ini sama beda sama tahun ini beda daripada yang kemarin. Sama, itu boros namanya. Mau bilang apapun itu boros, dan itu Allah tidak suka. Dan itu ada setan di dalam hati dan pikiran, dan itu harus belajar untuk tidak belajar. Karena yang kemarin sobek aja enggak, nah, kan gitu ya, dicetrika aja hanya beberapa kali kan gitu. Jadi ya janganlah boros di titik itu, dosa. Ada kecualinya nggak Ustaz? Misal yang kayak tadi kasus barusan, bajunya banyak nih, tapi sebelum dibeli sedekah dulu nih bajunya. Jadi nggak punya ya? Jadi nggak punya nih, beli. Boleh-boleh aja kalau memang uangnya ada. Di situ. Ya boleh, tapi kan melepas yang lain. Ya memang harusnya seperti itu. Oh harusnya seperti itu. Ya kalau memang mau beli ya begitu itu. Ustadz gimana nih? Biasanya kan saat berpuasa nih, menjelang buka nih, menahan hawa nafsu untuk tidak boros nih Ustadz. Biasanya kan mau bukaan itu kan apa aja dilihat dibeli Ustadz. Lapar mata istilahnya. Lapar mata gitu kan. Bagi pedagang mah alhamdulillah nih rezeki kan Ustadz. Tapi bagi yang membeli ini kolak sampai 1-2 bungkus segala, karena nanti buat habis buka terus habis tarawih gitu kan. Sehingga pas bukaan itu mulai makan satu aja udah kekenyangan Ustaz. Jadi banyak yang mubazir lah istilahnya. Menahan hawa nafsu untuk itu gimana itu Ustaz? Dengerin pengajian. Dengerin pengajian beneran. Jadi dengerin beneran, resapi beneran, belajar. Itulah yang namanya amalan, belajar, dipraktekkan. Nah, itu amalan namanya. Nggak cuma didengerin. Nggak cuma didengerin aja kan gitu. Nggak cuma jangan ambil kolak, bukan seperti itu. Ya. Boleh beli kalau mamanya mubazir nanti dulu, jangan diceritakan mubazir. Kalau memang pintar masukin ke kulkas buat besok kan gitu, atau buat sahur. Jadi nggak mubazir. Nah mulai di situ diprogram, jangan beli lagi. Kalau udah segini ngerti siapa yang mau beli ya belajar sekarang seperti itu.
itu masih boleh, insya Allah masih boleh. Bagi yang udah terlanjur seperti itu ya, membeli banyak ya taruh kulkas dulu lah. Iya, seperti itu. Kemudian hari baru di Iya, pelajari. besok lah kalau memang ini kan masih ada, besok waktu buka kan masih bisa dimakan. Kecuali kalau tipenya kayak tungtung itu kalau lewat 1 hari udah nggak mau makan. Iya, nggak tahu kenapa. Beda dengan Pak Ustadz. Saya itu sampai 3 hari masih ya saya makan. Bisa sampai seminggu. Iya, saya makan. Waduh. Iya. Bener-bener deh. Ya, emang harus belajar seperti itu. Iya, Makanya, Pak Tung ini perlu teman. gimana maksudnya? Maksudnya kalau daripada dibuang ada temen yang makan. Jangan kabur ya, Ji. Jadi harus belajar seperti itu ya, jangan seperti tadi lapar mata ya, nggak usah lah, belajar aja. Lah kan kasihan nanti tukang dagangnya. Loh, persoalannya kita itu nggak peduli tukang dagang atau tidak, sebenarnya kita sendiri harus belajar. Kalau tukang dagang itu yang ngatur nanti Allah Ta'ala. Udah, Iya. kamu mikirin tukang dagang gimana? Kalau memang mau beli ya silakan. Yang penting kan nggak boros. Boleh beli di tukang dagang kolak. Beli berapa? 2. Di rumah ada orang berapa? 8. 2 itu dibagi 8. Beli tetepan. Boleh. Gitu. Iya, benar. Gitu. Waduh, itu ngirit. Nah, kan nggak ada masalah soalnya. Yang penting nggak boros. Nanti juga ada nasi kan gitu. Belum nanti gorengan kan. Banyak. Tinggal cumil 1 potong pisang itu kan nikmat lah insya Allah. Ya. Jadi kita harus belajar beneran. Jangan boros. Karena boros itu saudaranya setan. Insya Allah seperti itu. Jangan ya. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan kita semua belajar termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman, mudah-mudahan video kami kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.